warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Fitriana, dosen dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teori mikrobiologi. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester ganjil, yaitu semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang mikroorganisme. Cakupan materi yang diberikan secara teoritis meliputi sejarah perkembangan mikrobiologi, klasifikasi mikroorganisme yang mencakup bakteri, jamur, protozoa, alga, dan virus. Teknik dasar laboratorium mikroorganisme, pertumbuhan mikroorganisme, dasar metabolisme mikroorganisme, genetika mikroorganisme, serta peran mikroorganisme dalam kehidupan. Pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan discovery learning dan case-based learning. Kurikulum mata kuliah ini didesain berdasarkan Outcome Based Education atau OBE dengan capaian pembelajaran yang dibebankan, yakni yang pertama, menunjukkan sikap religius, mampu bekerja sama, bertanggung jawab, kreatif, kritis, komunikatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kedua, menerapkan keterampilan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk menyelesaikan masalah melalui teknologi digital, memiliki kemampuan komunikasi, literasi, jiwa kepemimpinan, dan strategi pengembangan diri. Dan terakhir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan pada bidang sains dasar dan biologi, melalui pengetahuan, metode, dan teknologi yang relevan secara multidisiplin, serta terampil mengkomunikasikan. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain, yang pertama, menunjukkan sikap ilmiah, religius, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, dan menjunjung tinggi etika dalam mempelajari mikrobiologi. Yang kedua, menguasai konsep dasar mikrobiologi yang meliputi sejarah, klasifikasi, struktur, fisiologi, metabolisme, pertumbuhan, genetika, dan peranan mikroorganisme dalam kehidupan. Yang ketiga, menganalisis fenomena mikrobiologi dan permasalahan yang berkaitan dengan mikroorganisme menggunakan penalaran ilmiah, berpikir kritis, dan teknologi digital. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil analisis konsep dan permasalahan mikrobiologi secara lisan maupun tertulis dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan sumber ilmiah yang relevan. Mata kuliah ini diajarkan dalam total 16 pertemuan, dengan pembagian pertemuan pertama sampai ke-7 adalah tatap muka, pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, pertemuan ke-9 sampai ke-15 tatap muka, dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara luring di kelas. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah ceramah interaktif, yang kedua studi kasus, yang ketiga diskusi kelompok, dan yang keempat adalah presentasi mahasiswa. Adapun metode penilaian yang dilakukan, yang pertama, berbasis evaluasi aktivitas partisipasi sebesar 5%, yang terdiri dari keaktifan, kehadiran, dan perilaku. Yang kedua adalah analisis kasus sejumlah 50%. Yang ketiga adalah kognitif sejumlah 35%, yang terdiri dari ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Dan terakhir adalah presentasi mahasiswa sebesar 10%. Demikian pemaparan mata kuliah mikrobiologi yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Selanjutnya adalah bagian proses pembelajaran pada salah satu pertemuan mata kuliah ini yang dilakukan secara luring.
Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di mata kuliah mikrobiologi. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan virus. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita mulai dulu dengan membaca doa. Ketua kelasnya siapa? Ibu. Saya Bu. Oke, silakan ketua Oke, kelas baik. dipimpin. Baik Bu, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu. Di sini ada yang pernah kena penyakit infeksi? Pernah. Apa? Flu Bu. Flu influenza Bu. Terus Terus yang tidak pernah kena COVID? Oh, ada. ini dia Pi. Nggak tahu sih, saya belum pernah dicek. Tapi maksudnya tidak menunjukkan gejala. Ada sih, ada. Ya. Reaktif. Saya nggak bisa diem, Bu. Tapi ada gejalanya, tapi tidak lakukan ini ya, pemeriksaan laboratorium. Saya sendiri belum ngapa-ngapain. Alhamdulillah masih hidup ya. Alumni. Oke, jadi tadi ada beberapa ya, ada influenza, ada COVID ya, kemudian ada mungkin DB, DBD, dengue kan. Itu beberapa salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Tahu bedanya kalau dia disebabkan oleh virus dan tidak disebabkan oleh virus? Tahu bedanya? Kita nih sakit nih, sakit. Ini aku kena virus apa kena bakteri sih gitu, atau kena parasit sih? Saya izin jawab ya, Bu. Setahu saya kalau misalkan orang yang terpapar itu biasanya kalau terpaparnya itu bakteri, biasanya dikasihnya antibiotik, Bu. Antibiotik. Jadi antibiotik itu dikasih ketika orang atau manusia terpapar bakteri, misalnya TBC atau lain sebagainya. Tapi kalau virus enggak pakai antibiotik. Itu antibiotik. Kemudian yang kedua adalah dia self limited, artinya sembuh sendiri. Jadi kadang kan ada gejala tuh, tapi kita sembuh sendiri kayak COVID tuh kan, itu namanya self limited. Jadi kita sembuh sendiri. Gitu. Tapi tidak semua penyakit infeksi virus sembuh sendiri. Ada yang sampai meninggal dunia, COVID Delta kan banyak yang meninggal dunia. Kita akan belajar kenapa sih bisa seperti itu. Oke. Oke, jadi di pertemuan hari ini beberapa hal yang harapannya bisa tercapai. Jadi kita bisa mengenali sebenarnya karakteristik umum dari virus itu apa, kemudian bagaimana mengidentifikasi strukturnya, kemudian tahap replikasi. Kenapa sih kita harus belajar replikasi? Karena supaya kita tahu. Jadi virus itu salah satu tahapan replikasinya adalah attachment. Dan di situ adalah kunci kenapa sih ada beberapa virus yang khas gitu. Jadi SARS-CoV itu kenapa dia bisa orang diabetes, orang hipertensi, sampai meninggal, tapi influenza kok cuma batuk pilek aja gitu. Salah satunya ada di kuncinya replikasi. Kemudian bagaimana hubungan antara strukturnya dengan mekanisme infeksi. Dan yang terakhir adalah teman-teman diharapkan bisa menganalisis secara ilmiah. Oke, kita lanjut. Nah, ini pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum masuk pokok bahasan, kita pretest dulu. Oke. Kenapa? Wah, salsa. Oh, kita kasih tepuk tangan dulu buat juara pertama.
Hadiahnya nanti di belakang ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, karena tadi sudah individu, kita coba untuk kelompok. Silakan teman-teman berhitung satu, karena ada 2 kasus berarti 2. Mulai dari ujung. 1, 2, 1, 2. Nah, silakan berkumpul yang 1 dengan 1 dan yang 2 dengan 2. Kirim kopinya ke grup ya, bisa dilihat di situ. Anggap saja ini kita role play, anggap saja kalian adalah tim mikrobiologi. Ya. Jadi kalian mengidentifikasi sebuah kasus yang terjadi di suatu tempat. Apa yang harus diidentifikasi? Nah, silakan tiap kelompok mencari jawaban dari pertanyaan kasus tersebut. Yang pertama adalah bagaimana, silakan identifikasi karakteristik virus berdasarkan kasus. Tadi ada virusnya kan, apa saja karakteristik dari virus tersebut. Kemudian struktur dari virus. Kemudian kenapa sih virus hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Kemudian replikasi dari virus tersebut. Keywordnya struktur virus membantu proses infeksi. Tadi sudah Ibu sebut ya. Proses replikasi ada tahapan attachment atau penempelan. Sudah bagi tugasnya? sudah Ibu. Oke, baik. Kita sudah cukupkan waktu diskusinya. Sekarang waktunya presentasi. Siapa yang mau duluan? Kelompok 1 dulu. Oke, siap. Silahkan kelompok 1. Sudah, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait virus SARS-CoV. Karakteristiknya, jadi virus SARS-CoV itu punya beberapa karakteristik, yaitu virus ini termasuk salah satu virus yang materi genetiknya berupa RNA. Kemudian virus ini juga memiliki kapsid. Kapsid itu sebagai melindungi materi genetiknya. Kemudian juga memiliki lipid atau envelope, dan yang paling menciri khaskan virus ini adalah, kalau teman-teman ingat waktu zaman COVID itu kan kalau virus itu sempat disebutnya corona. Nah, kenapa corona? Karena bentuknya seperti mahkota. Mahkotanya itu terlihat dari adanya struktur protein spike yang seperti duri-duri gitu, jarum-jarum di permukaannya. Kemudian virus ini juga Kelompok 1. Oke, silakan duduk. Oke, kenapa sih orang yang sudah pernah kena COVID bisa kena COVID lagi? Terus kenapa sih orang yang pernah kena cacar nggak bisa kena cacar lagi? Pernah terpikir nggak? Kenapa orang influenza bisa berkali-kali? Iya. Apa yang membedakannya? Mungkin kalau virus itu nyerangnya di sistem imun. Karena sistem imun. Karena kalau influenza itu strainnya banyak itu cepat. Ya, betul. Jadi itu jawabannya, strainnya banyak. Gitu. Strain itu apa? Varian. Ya, varian. Kalau kalian belajar di keanekaragaman hayati, itu kan ada variasi setelah spesies kan. Kalau pada virus, itu ada namanya strain. Dan tiap virus itu beda-beda strainnya. Apa yang membedakan? Ada macam-macam. Ada protein struktural, ada non-struktural. Ya. Dan itu emang spesifik tiap virus. Kita ambil contoh untuk SARS-CoV-2. Kalau pada SARS-CoV-2 kan kalian dengar Omicron, Delta, nah itu adalah strain. Jadi hasil dari mutasi pada protein tertentu. Kalau pada influenza ada H1N1, H5N1, itu adalah strainnya. Jadi mutasi pada protein H atau hemaglutinin dan N gitu. Itu yang mudah pahamin. Dan biasanya ini merupakan salah satu target untuk vaksin gitu. Kalau orang kena cacar, dia strainnya cuma satu. Makanya kenapa orang udah kena cacar tuh nggak kena cacar lagi. Atau kalau dia sudah kena cacar, dia nggak parah gitu. Beda dengan influenza kan,
sama aja. Itu adalah salah satu fungsi kita memahami tentang struktur virus. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Silakan kelompok 2. Ibu bantu saja ya. Tadi yang pertama apa? Kalau misal nyamuknya itu berkembang biak, nanti anak-anak ada yang membawa nyamuknya. Oke, jadi yang pertama, kalau vektor dari virus itu berkembang biak, apakah dia juga membawa virus tersebut? Jawabannya, vektor dari virus dengue itu vektor nyamuk apa? Betina. Betina. Jadi kalau betina yang jantan tidak bisa. Kenapa? Karena yang biasanya kita menggigit atau mengisap darah itu yang betina. Kemudian yang kedua, cara berkembang biak nyamuk Aedes aegypti seperti apa? Bertelur. Bertelur. Ya bukan, jentik kan? Iya. Jadi dalam bentuk jentik-jentik nyamuk. Nah, jentik-jentik nyamuk itu belum membawa virus dengue. Ya, jadi dia virus dengue itu cara penularannya adalah dengan faktor-faktor itu kalau ada hewan ya. Jadi kalau seandainya manusia digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang positif dengan virus dengue, kemudian ada nyamuk yang tidak positif dengan virus dengue, dia menggigit orang tersebut, maka dia membawa virus tersebut. Nah, seperti itu cara penularannya. Itu cara penularan dari virus dengue. Kemudian yang kedua, identifikasi kalau ada demam dengue. Jadi namanya itu jadi demam berdarah itu ada 2 dengue itu, demam dengue dengan demam berdarah. Jadi ada yang tanpa berdarah, ada yang dengan berdarah. Ciri khasnya apa gitu? Kalau demam, jadi kalau di ilmu kesehatan anak itu, demam itu adalah identifikasi untuk 120-an penyakit. Cara kita menentukannya gimana? Yang pertama, mungkin daerah itu endemik atau tidak. Endemik, misal daerah yang pedesaan, dia endemik malaria, bisa jadi dia infeksinya malaria. Kalau demam berdarah endemik di semua, karena dia kan hidup di tempat yang bersih, air bersih dan dimanapun ada. Kalau malaria itu dia hanya hidup di rawa-rawa, air yang kotor. Jadi kolam yang besar, rawa-rawa. Malaria jarang ditemukan di daerah kota besar karena nggak ada tuh tempat untuk hidupnya. Kemudian yang kedua, ciri khasnya adalah biasanya kita identifikasi selama 3 hari. Dia punya seperti tapal kuda ya, jadi tinggi kemudian tiba-tiba turun sendiri. Gitu, itu namanya demam tapal kuda pada demam berdarah dengue. Kemudian yang ketiga adalah adanya peteki. Tahu peteki? Merah-merah. Nah, itu peteki. Biasanya kita ada identifikasi laboratorium dan seterusnya untuk penegakan diagnosa. Itu ya. Jadi kalau demam 3 hari itu banyak kemungkinannya. Bisa dengue, bisa tipes, bisa malaria, bisa bahkan infeksi bakteri pernafasan juga kita demam 3 hari gitu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Oke, kita lanjut ke ke materi. Ada yang tahu ini apa? Mesir Bu, Mesir. Ya, ini prasasti ya kalau kita. Ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Pengobatan, boleh. Gambar di tengah, coba jelaskan gambar yang di tengah. Orang Terus? Pegang tongkat, terus? Lihat kakinya. Iya benar. Kalau menurut kalian, kalau zaman sekarang ini sakit apa? Polio, betul. Jadi polio itu ternyata sudah ada dari zaman Firaun. Ini gambar Firaun. Ini salah satu Firaun. Gitu. Jadi ditemukan dari ini. Cuman zaman dulu kan pengetahuan kita masih terbatas. Kita nggak tahu tuh ternyata ada namanya penyakit polio. Gitu. Ya, ini adalah bukti bahwa ternyata virus sudah ada dari zaman bahula, gitu ya. Oke, tadi sudah banyak dibahas ya karakteristik umum dan secara umum karakteristik virus itu sama ya. Dia parasit obligat seluler. Apa itu parasit obligat seluler? Ya, dia butuh host untuk bisa hidup. Kemudian dia hanya mengandung asam nukleotnya salah satu, DNA atau RNA saja. Bisa double stranded, bisa single stranded. Kemudian tidak punya organel, ya.
Jadi dia tidak bisa memproduksi energi, kemudian sumber daya untuk memproduksi protein dan lain sebagainya. Kemudian dia tidak bisa berkembang biak di media. Jadi kalau kita mau pakai media harus media hidup, jadi in vivo. Baru bisa tuh kita mau riset untuk virus. Kan kalau tumbuhan kan bisa tuh kita kultur, bakteri bisa kita kultur, kalau virus kita nggak bisa kultur. Nah tadi yang struktur ya, ini secara struktur, jadi ada yang bentuknya helix dan ada yang icosahedral gitu. Nah kalau yang tadi si COVID-19 dia punya spike ya. Tadi ada attachment, jadi prinsipnya virus itu seperti gembok dan kunci ya. Jadi sangat spesifik sekali. Setelah attachment apa yang terjadi? Endositosis. Dia mengeluarkan asam nukleatnya ya, ke dalam sel hostnya. Nah itu kuncinya adalah hijack. Hijack itu apa? Membajak. Jadi dia mengambil alih pimpinan utamanya. Jadi dia mengambil alih DNA kita untuk memproduksi protein yang dia. Nah itu protein dia produksi. Nah, mungkin butuh 12 macam protein. Ribosom akan memproduksi 12 macam itu. Tuh, kemudian setelah proteinnya diproduksi, nih ya, setelah proteinnya diproduksi, dia akan merakit tuh protein-protein yang sudah diproduksi oleh ribosom sesuai dengan perintahnya itu dirakit menjadi satu virion, jadi satu virus yang utuh. Jadi contohnya adalah rotavirus. Setelah itu dia akan dikeluarkan eksositosis. Jadi ada yang dia merusak selnya, ada yang tidak merusak sel. Jadi lisis atau lisogenik. Itu dia. Kesimpulan. Oke, siapa yang memberikan kesimpulan hari ini? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Anjana Nita dari kelompok satu izin memberikan kesimpulan yang sudah kita pelajari. Yang pertama kita belajar tentang virus dan juga disebutkan bahwa virus dan bakteri itu berbeda. Terus juga tadi belajar bagaimana cara virus ini bisa menginjeksi inang, dalam tanda kutip kita tadi membahas tentang manusia, dan bagaimana cara pencegahan agar kita gitu ya manusia itu terhindar dari paparan virus seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kesimpulan hari ini adalah tadi yang pertama karakteristik virus ya. Tadi karakteristik virus dia hanya bisa hidup di hostnya. Yang kedua berkaitan dengan proses infeksi, ada strukturnya, ada spike ya. Itu yang menyebab kita bukan mudah ya. Salah satu proses replikasinya spike itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita tahu bagaimana proses penularan, kita bisa melakukan proses pencegahan. Oke, post test lagi, silakan disiapkan alat gadgetnya. Ya, udah semua. Woi, selamat buat juara pertama ya. Oke, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita refleksi dulu. Apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Ayo. Ya, lebih mengenal virus. Ya kan kita belajar virus. Apa yang ilmu baru apa tentang virus yang dapatkan pada hari ini? Tadi dari studi kasus tersebut kan kami jadi lebih mengenal terutama virus-virus yang memang dekat dengan kehidupan kita ya Bu, karena virus-virus tadi memang virus yang banyak menyerang di daerah tropis. Kemudian dilanjut kita juga belajar terkait karakteristik, kemudian strukturnya dan replikasinya, sampai
Ada lagi? Satu orang lagi? Saya Bu izin nambahin Bu. Ternyata untuk virus sendiri ada 2 macam, dibagi jadi 2 jenis. Ternyata ada virus DNA, ada juga virus RNA. Di mana yang saya tahu ya Bu, kebanyakan itu virus itu jenisnya virus RNA seperti itu. Ya betul. Jadi ada virus DNA ya. Kita belum bahas sampai mendalam di klasifikasi virus. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin untuk oleh-oleh. Untuk pertemuan kita berikutnya silakan kita bagi kelompok saja untuk studi kasus, mengambil salah satu virus. Kita akan bahas terkait klasifikasinya. Ya, kita studi kasus buat besok literatur saja. Ya, review. Oke. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Ibu minta maaf selaku dosen pengampu. Selamat hati-hati di jalan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.